sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih dan kebaikan-Mu. Kalau pada sore hari ini Tuhan boleh kumpulkan kami semua bersama-sama, baik yang hari ini melalui Zoom maupun yang hari ini live di YouTube Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk kebaikan dan kesempatan yang boleh Tuhan berikan. Kalau sebentar Bapak kami akan masuk pada sisi sharing, baik hamba-Mu bersama dengan teman-teman SP yang lain yang akan sharing Bapak, kiranya Engkau memberkati setiap kami yang hari ini boleh sharing, biar apa yang menjadi isi hati Tuhan boleh kami sampaikan kepada setiap orang yang mendengarkan. Dan biarlah teman-teman yang mendengarkan juga Engkau yang memberikan mereka hati dan pikiran yang hanya terfokus pada Tuhan, sehingga mereka boleh menerima sharing ini dengan baik, dengan benar Tuhan, dan ini boleh menjadi rema yang baru dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh pujian penyembahan, dan kesempatan yang baik ini Bapak, kiranya Engkau yang tuntun dan sertai kami sampai kami boleh selesai dalam ibadah kami pada sore hari ini. Ampuni Tuhan untuk segala dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, amin. Shalom semuanya. Shalom, Kak. Shalom, Kak. Rame banget. Ya, thank you semuanya yang udah jawab dan yang udah lewat chat juga thank you banget. Jadi pada sore hari ini, kenalin dulu, aku perkenalan diri dulu ya. Jadi perkenalkan, nama kakak Madelia Agustina, seperti yang tertera. Nama panggilannya Kak Mada atau Kak Mat, ya senyamannya deh teman-teman manggilnya kayak gimana gitu, adik-adik manggilnya kayak gimana. Aku dari jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, saat ini semester 9 dan sedang proses pengerjaan skripsi. Aku berasal dari Bontang, Kalimantan Timur, jadi bukan dari Surabaya, Jawa Timur, ya, gitu. Jadi sebelumnya terima kasih untuk semua kakak-kakak pembina, untuk semua teman-teman panitia, dan juga rekan-rekan pelayanan lainnya yang sudah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk boleh sharing di sesi 3 OMKB, untuk boleh sharing pengalaman hidup saya. Dan pada sore hari ini, saya akan sharing, kakak akan sharing gitu ya. Kakak akan sharing berkaitan dengan teladan. Jadi tema OMKB sendiri diambil dari 1 Timotius 4 ayat 12, dan ini di bawah tema teladan. Dan seperti yang sudah dijelaskan pada sesi 1 dan sesi 2, untuk teman-teman yang sudah mengikuti, kemarin sudah banyak dibongkar juga tentang kalian tuh bisa jadi teladan dalam hal apa aja sih gitu, dan kalian juga tahu apa gimana sih caranya jadi teladan dan kenapa kita harus jadi teladan gitu, dan teladan itu apa gitu. Dan di sini kakak cuma sebatas untuk sharing gitu ya, karena kemarin sudah dibongkar banyak. Dan seperti yang kita tahu, teladan itu adalah contoh atau role model gitu. Jadi untuk kita menjadi seorang role model tentunya harus punya dong satu kelebihan dibandingkan yang lain. Entah itu lebih dalam pengetahuan, entah itu mungkin lebih dalam pengalaman, atau mungkin lebih secara apa ya, wawasan, atau mungkin kepribadian. Intinya ada yang lebih daripada yang lain gitu. Terus gimana caranya Kak untuk jadi teladan kalau misalnya masih muda? Kan kalau masih muda otomatis umurnya masih jauh daripada yang lebih tua gitu. Otomatis kita nggak punya pengalaman yang lebih daripada yang lain. Kita juga nggak punya pengetahuan yang lebih daripada orang-orang yang lebih tua daripada kita gitu. Terus gimana caranya jadi teladan gitu untuk anak-anak yang muda gitu, karena di dunia ini gitu kan, untuk konsep dunia gitu ya, kalau kamu mau jadi role model gitu ya, kamu harus punya kelebihan daripada yang lain gitu. Nah, tapi kita sebagai anak muda gitu, dalam 1 Timotius 4 ayat 12 kita dituntut untuk jadi teladan sebagai anak muda gitu. Terus gimana caranya? Nah, di sini kakak akan sharing gitu, bagaimana kakak jadi teladan dalam kehidupan kakak ketika kakak saat ini di tengah-tengah keluarga kakak, di tengah-tengah pandemi gitu. Jujur kakak sendiri di tengah keluarga itu cukup sulit, karena keluarga kakak sendiri orang yang cukup keras gitu dalam mendidik dan dalam berpikir gitu. Dan ketika berhubungan dengan kerohanian gitu, itu cukup sulit, dan kakak pernah berusaha untuk kayak negur, berusaha untuk bukan negur yang marah-marah ya, tapi kayak memberitahu hal yang baik dan benar gitu kan, dengan cara yang baik gitu, tapi ditolak gitu, diterima gitu, karena dianggap kayak apaan sih gitu, masih muda gitu, kamu masih perlu belajar banyak gitu. Dan akhirnya kakak pernah menyerah untuk ya udah nggak ada harapan untuk jadi teladan di tengah keluarga kakak gitu. Jadi kakak sempat pernah berpikir seperti itu gitu, tapi ketika
6 bulan terakhir ini gitu, seperti yang kita tahu, negara kita, dunia ini gitu kan terkena dampak yang cukup besar dari pandemi COVID-19 dan yang akhirnya kita beberapa 6 bulan yang lalu, kalau nggak salah ingat ya, 6 atau 7 bulan yang lalu itu mulai adanya lockdown gitu di beberapa daerah. Dan akhirnya karena ada lockdown, kakak juga ditarik untuk kembali ke Kalimantan gitu karena semua kegiatan online gitu. Jadi kakak kembali ditarik ke Kalimantan untuk ya udah jalanin kegiatan dari Kalimantan aja gitu karena semuanya online. Dan kakak nggak berpikir akan selama ini dan juga nggak akan berpikir bahwa ketika new normal terus kakak masih di sini gitu. Kakak berpikir kalau udah normal ya pasti balik lagi. Jadi ya nggak bawa banyak barang, jujur aja nggak bawa banyak barang untuk kakak berangkat ke sini gitu kan, termasuk untuk pakaian gitu. Kakak hanya bawa ya sebatas yang bisa kakak pakai di rumah dan apa yang akan terlihat ketika kakak kuliah online dan ketika kakak ikut menara doa bagian atasnya doang kan, jadi ya udah kakak cuma bawa bagian atas yang rapi, yang sopan gitu, kemeja intinya gitu. Kemudian ketika kakak balik ke sini semua ibadah online gitu termasuk gereja juga online. Dan mungkin karena kaget ya dengan keadaan yang seperti ini gitu, dengan ibadah di rumah gitu, itu tuh benar-benar kayak satu hal yang bisa dibilang mengejutkan gitu karena nggak terbiasa juga gitu, benar-benar nggak terbiasa, ini hal yang baru banget. Jadi keluarga kakak pun juga masuk dalam fase di mana kami tidak tidak semestinya dalam beribadah gitu kan, kayak contoh gini, ketika ibadah minggu kami tuh bangun 5 menit atau 10 menit sebelum ibadah gitu. Padahal kalau misalnya ibadahnya offline gitu, kita udah dari paling maksimal 1 jam sebelumnya udah bangun karena harus siap-siap, harus ke gereja juga perjalanan kan, terus juga harus dandan dan sebagainya gitu kan, harus cari pakaian gitu. Jadi butuh waktu yang cukup lama, jadi harus bangun lebih awal. Tapi karena ini online, jadi kami semua itu bangun dengan ya waktu yang mepet dan dalam keadaan yang benar-benar masih setengah sadar, terus kami ikut ibadah gitu. Dan ketika di tengah ibadah pun ya sibuk, ada yang sibuk main HP, ada yang sibuk ngobrol, bercanda, terus ngomongin kayak, ih ini pendetanya, komentarin gerejanya gitu kan, ya kayak gitu-gitu gitu. Terus akhirnya dari situ gitu, tapi itu berjalan 1 sampai 2 bulan, kebiasaan itu berjalan 1 sampai 2 bulan sampai akhirnya masuk ke fase new normal di mana pemerintah sudah memperbolehkan untuk beberapa kegiatan tetap dengan mengikuti protokol kesehatan untuk mengadakan kegiatan secara live gitu kan. Akhirnya kakak juga ibadah gereja udah mulai offline sekitar 2 sampai 3 kali gitu kan. Dan ya otomatis kan kakak nggak bawa pakaian gereja gitu ya. Jadi kalau di gereja kakak untuk yang dianggap sopan gitu, dianggap sopan yang semestinya untuk seorang wanita adalah menggunakan rok atau dress gitu. Jadi nggak boleh pakai, bukan nggak boleh sih, bukan dilarang, tapi kayak kurang sopan aja gitu dilihat kalau misalnya cewek pakai kemeja terus pakai celana jeans gitu. Jadi itu dianggap tidak sopan. Jadi akhirnya kakak sempat ditegur sama mamanya kakak karena kok pakai baju kayak gitu, pakai baju kemeja kayak orang mau pergi nongkrong sama teman, kayak mau pergi kuliah gitu. Padahal ini pergi ke gereja gitu kan, nggak enak ya dilihat sama orang di gereja. Terus kakak akhirnya dari situ ya, tapi benar-benar kami nggak punya solusi apa-apa gitu karena ya emang kakak udah bilang bahwa bajunya kakak di Surabaya gitu kan, dan nggak nyangka kalau bakal sampai selama ini dan nggak ada solusi sama sekali. Ya akhirnya ya daripada kakak pakai baju tidur kan mending pakai baju kemeja dong, pakai celana jeans gitu ke gereja. Akhirnya kakak setelah 2 sampai 3 kali ibadah terus akhirnya kembali online karena akhirnya masuk ke fase di mana mulai ada ini lagi ya, ada peningkatan COVID-19 terutama di daerah kakak itu tuh benar-benar meningkat cukup pesat gitu, yang akhirnya kembali menjalankan PSBB gitu. Dan nggak bisa gereja offline, jadi otomatis gerejanya online kembali. Dari situ terus beberapa hari sebelum ibadah gitu, kakak tuh lagi di kamar gitu, entah lagi nggak tahu ya habis ibadah menara doa atau gimana gitu, kakak tuh lagi duduk-duduk doang di kamar, terus tiba-tiba tuh kayak kepikiran dan tertegur gitu dengan cara berpakaian ketika kakak beribadah gitu. Karena jujur kakak mikir gini, kayak ke gereja gitu kan, walaupun nggak dilihat orang gitu, walaupun online gitu, tapi nggak
pakai pakaian sepantasnya itu tuh nggak sopan gitu loh. Orang pergi ketemu sama Presiden Jokowi aja, mereka berusaha mencari pakaian yang terbaik gitu. Ketika mereka tidak memenuhi standar presiden, terus ketika mereka pakai baju yang nggak memenuhi standar presiden, bisa-bisa mereka diseret keluar gitu loh dari istana negara, nggak dibolehin masuk gitu. Ini ketemu di atasnya presiden gitu, raja di atas segala raja. Terus kakak pakai baju yang bener-bener yang kayak nggak selayaknya, nggak semestinya gitu kan. Terus ketika ibadah juga malah main-main gitu. Akhirnya dari situ kakak belajar bahwa nggak bisa kayak gini gitu kan. Kakak tuh tertegur gitu kan kayak, aduh nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gitu. Ini tuh nggak berintegritas, tidak semestinya dilakukan gitu kan. Apalagi sebagai seorang pelayan Tuhan gitu, seperti kakak yang udah lama pelayanan gitu kan, nggak semestinya kayak gini. Dari situ akhirnya kakak belajar untuk oke, kakak merubah diri kakak sendiri gitu kan. Kakak belajar untuk oke, kakak pakai pakainya rapi gitu kan, kakak berusaha kakak juga dandan gitu, pokoknya berusaha yang terbaik kayak kakak tuh mau pergi ibadah offline. Terus ketika hari Minggu tiba gitu, kakak pergi ke ruang tengah gitu untuk masuk ibadah. Kakak pakai udah bener-bener dalam keadaan yang rapi, dan itu tuh bener-bener dilihatin sama orang tuanya kakak gitu, karena kayak mereka mikirnya ini anak ada apa gitu kan, tiba-tiba dandan, tiba-tiba pakai baju rapi, ini jangan-jangan nggak tahu kalau ibadahnya udah online gitu, dikira masih offline. Terus ya tapi nggak ditanyain gimana-gimana sih, terus kayak akhirnya kakak duduk gitu kan, terus ibadah. Minggu depannya juga sama seperti itu, dan keluarganya kakak masih tetap pakai pakaian yang sama, pakai pakaian tidur gitu, dan belum mandi dan sebagainya. Terus 2 minggunya lagi kakak ya tetap berintegritas, tetap konsisten gitu ya, tetap konsisten dengan apa yang kakak pakai gitu, dengan apa yang kakak uh, dengan cara kakak beribadah gitu, kakak tetap konsisten seperti ibadah offline gitu. Terus ketika di ibadah ketiga, ya ibadah ketiga gitu, tiba-tiba kakak tuh nggak tahu ya kegeeran gimana, tapi kayaknya enggak sih, enggak kegeeran, tapi ini pasti. Jadi kakak tuh duduk gitu kan di ruang tengah, terus kakak perhatiin mamanya kakak tuh pakai rok gitu kan, kayak ya kayak mau ibadah offline, terus pakai kemeja, terus dia dandan gitu, dan kakak yang kayak ada angin apa nih gitu kan. Terus kayak mungkin kebetulan kali ya, mungkin ibadah sekolah minggunya dipindah ke pagi ya, jadi lagi dandan gitu kan karena jadi guru sekolah minggu. Terus tiba-tiba papanya kakak tuh baru bangun 10 menit sebelum ibadah, dan berniat untuk memastikan settingan laptop dan TV itu sudah terkonek dengan baik, jadi tinggal ibadah gitu. Tapi pakai pakaian tidur, pakai celana pendek, pakai baju kaos, dan belum mandi. Terus sama mamanya kakak dimarahin gitu, disuruh ganti baju, padahal yang sebelum-sebelumnya tuh nggak pernah yang kayak gitu. Dan dari situ kakak kaget kan, ih kok tiba-tiba ditegur kayak gitu, kok tiba-tiba dimarahin gitu kan, padahal sebelum-sebelumnya tuh nggak pernah yang kayak gitu, kayak ya udah nggak apa-apa, terserah kamu mau pakai pakaian kayak gimana gitu kan. Dan satu keluarga juga nggak ada yang peduli, kayak kalau pakai baju kayak gini kayak gini kayak gini ya nggak peduli-peduli banget gitu kan, mau ibadah kamu main HP ya udah terserah gitu. Terus dari situ kakak sadar bahwa ternyata kakak itu diperhatikan, dari cara kakak bersikap, dari hal-hal kecil yang kakak lakukan deh, itu tuh ternyata diperhatikan, dan itu tuh dicontoh gitu. Dan ketika kakak mikir gitu kan, ih, padahal ini tuh teguran untuk kakak secara pribadi, kakak nggak punya niat untuk membawa satu perubahan di tengah-tengah keluarga kakak, tapi ternyata ketika kakak kerjakan itu secara konsisten gitu kan, kakak kerjakan terus menerus gitu, ternyata Tuhan itu membawa perubahan dengan sendirinya di tengah keluarga kakak. Ya mungkin awalnya dari kakak, tapi yang kakak tahu adalah itu karena karunia-Nya Tuhan gitu ya, karena Tuhan yang bekerja dalam kehidupan orang tuanya kakak gitu. Dari situ kakak memahami bahwa ternyata untuk kakak jadi membawa perubahan itu nggak perlu yang istilahnya harus ngomong dari A sampai Z soal firman Tuhan gitu kan, nggak akan selesai gitu, malah berdebat. Karena dulu ya pernah kayak gitu, kami akhirnya debat, berantem, adu mulut gitu kan, nggak selesai juga gitu kan, nggak ada ujungnya, nggak ada solusinya gitu, no solution. Tapi sekarang ketika ketika kakak dalam hal kecil gini, kakak ternyata bisa belajar banyak gitu kan, dan keluarga kakak juga belajar banyak gitu. Dan bahkan ketika kakak setia dan taat dengan konsisten dengan apa yang kakak hari ini kerjakan, dari hal-hal itu jujur susah gitu, karena beberapa kali kayak aduh males gitu kan, akhirnya guling-guling di kasur gitu, nggak mau bangun pagi gitu, karena mikir aduh nggak apa-apa deh sekali ini aja gitu kan, nggak usah mandi lah aku hari ini sekali gitu, nggak apa-apa gitu. Tapi mikir tapi nggak boleh gini, harus konsisten, harus jadi teladan gitu. Akhirnya kakak cepet-cepet mandi gitu kan, cepet-cepet tobat saat itu juga gitu, terus kakak langsung kerjakan gitu. Dan ketika kakak akhirnya
ketika kakak akhirnya konsisten ya dengan hal-hal seperti itu, ketika kakak taat dan setia dengan hal kecil kayak gitu, ternyata Tuhan tuh percayakan hal yang jauh lebih besar gitu. Jadi beberapa minggu yang lalu, awal bulan Oktober, mamanya kakak tuh ulang tahun, puji Tuhan ulang tahun. Terus waktu mamanya kakak ulang tahun, kakak itu dipercayakan untuk berdoa bagi mamanya kakak gitu. Jujur ini tuh for the first time in forever di keluarga kakak, karena selama ini ketika kami mesbah doa atau mungkin ibadah apa ya, Paskah, Natal, tahun baru, nah itu semua yang selalu mimpin doa, sharing firman itu pasti selalu papa atau enggak mamanya kakak, pokoknya selalu beliau berdua lah yang tukar-tukaran gitu kan, karena kami yang anak-anak dianggap ya belum terlalu kompeten, ya belum dipercaya lah intinya untuk mimpin doa dan sharing kayak gitu, itu belum dipercaya banget gitu. Tapi tiba-tiba kakak tuh dipercaya dan kakak kaget banget gitu kan, ih akhirnya kakak bisa berdoa untuk keluarganya kakak gitu, berdoa untuk mamanya kakak gitu, dan itu tuh kakak yang berdoa sendiri, dan itu benar-benar kayak kaget banget gitu. Dan tadi pun juga kakak tiba-tiba diminta sama orang tuanya kakak untuk bantu apa ya, pemuda di gerejanya kakak gitu, untuk apa ya istilahnya kayak membantu mengarahkan kegiatan, ya semacam jadi penasehat lah kayak gitu di kegiatan mereka, karena mereka tuh kayak lagi vakum gitu dan nggak ada yang ngarahin gitu, terus kayak ya akhirnya dipercaya dalam hal-hal seperti itu. Kakak belajar bahwa ternyata ketika kakak setia dari hal-hal yang kecil gitu ya, akhirnya kakak bisa dipercaya dalam hal-hal yang jauh lebih besar, membawa perubahan di tengah keluarga kakak, dan itu dimulai dari hal kecil, dan bahkan kakak bisa melangkah keluar dari keluarga kakak, yaitu di gereja gitu, dan itu satu hal yang menurut kakak bersyukur ya, bisa membawa satu perubahan dan bisa menjadi teladan dari hal-hal kecil yang awalnya kakak pikir, duh mustahil, nggak mungkin gitu. Tapi ternyata akhirnya jadi mungkin, semua tuh mungkin gitu. Karena ya Tuhan gitu yang mengerjakan gitu, dan kakak bersyukur karena itu dimulai dari diri kakak gitu. Dan hari ini gitu, kakak itu yang kakak mau sharingkan sama teman-teman semua. Jadi jangan merasa bahwa aduh aku nggak bisa jadi teladan gitu, masih muda, masih kecil, orang tua aku tuh keras banget, nggak mau dengerin ini dan itu gitu. Jangan berpikiran seperti itu gitu, karena ketika kalian berpikiran kayak gitu, ya otomatis kalian bisa menyerah di tengah jalan gitu. Kakak pun juga pernah kayak gitu, dan kakak nggak ingin itu terjadi sama kalian semua gitu. Jadi ketika hari ini kalian ngerasa bahwa kesusahan, ya ayo coba lagi, ayo coba lagi, ayo coba terus gitu kan. Tapi sebelum kalian membagi apa ya, jadi teladan untuk orang lain gitu, ya tentu kalian harus beresin dulu dong sama hati masing-masing gitu. Kita harus bereskan dengan hati kita masing-masing. Apakah motivasi kita sudah benar? Apakah kita sudah dekat sama Tuhan gitu? Apakah kita sudah melepaskan kedagingan kita? Apakah kita sudah uh, melepaskan keterikatan kita dengan masa lalu yang nggak baik gitu? Dan kakak benar-benar memulai dari itu 4 tahun yang lalu. Kakak akhirnya melepaskan apa yang menjadi keterikatan kakak di masa lalu waktu SMA, bahkan hal-hal buruk ketika kakak punya hubungan yang nggak baik dengan sahabat, dengan keluarga kakak, kakak belajar untuk saling mengampuni, saling memaafkan, dimulai dari situ. Akhirnya kakak berani untuk ambil satu langkah ke depan, untuk kakak jadi teladan gitu. Untuk kakak, oke kakak udah beres di sini, kakak belajar banyak hal juga ketika pelayanan, kakak belajar untuk bagikan apa yang kakak dapatkan, kakak bagikan itu gitu, untuk dengan lewat tingkah laku, lewat perkataan kakak di tengah keluarga kakak, di tengah sahabat kakak, di tengah teman-teman yang lain, dan di tengah-tengah komunitas. Jadi kakak mulai dari diri kakak dulu gitu. Dan ketika kakak jadi teladan, ini satu hal yang benar-benar perlu apa ya? Ya perlu effort yang lebih, perlu kesetiaan, perlu ketaatan gitu. Ketika kita udah nyoba sekali gitu kan, gagal gitu, harus coba lagi gitu. Jangan sampai gagal terus kita berhenti. Terus ya udah selama-lamanya berhenti, stop karena merasa nggak ada harapan. Jangan seperti itu gitu. Tapi ketika gagal, gagal coba lagi sambil kita berdoa gitu. Sambil kita berdoa, karena kita bukan apa-apa tanpa Tuhan gitu. Yang berhak, yang bisa mengubah respon orang, mengubah sifat orang itu Tuhan, bukan kita gitu. Kita cuma sebagai alat, sebagai apa ya, sebagai perpanjangan tangan Tuhan lah, sebagai yang jadi alatnya Tuhan gitu. Tapi hasil finalnya, hasil akhirnya itu Tuhan yang akan mengubahkan gitu. Dan ketika kita udah berdoa sambil kita berusaha gitu kan, kita tetap mengerjakan itu dengan taat, dengan setia, kita tetap dengan sabar, tetap dengan tekun gitu ya, mengerjakan apa yang hari ini
Tuhan percayakan sama kita, seperti tadi kakak dipercayakan untuk jadi teladan dalam hal seperti itu, ya kakak belajar untuk tekun dan setia dalam hal itu, karena Tuhan memberikan roh itu untuk kakak bisa dengan tekun dan setia mengerjakan apa yang hari ini menjadi bagian kakak gitu. Dan ini ada dalam kakak akan bacakan ya dalam Roma 15 ayat yang kelima gitu. Kakak akan bacakan, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Jadi ketika kita jadi teladan gitu, pasti adalah banyak hal di mana pro dan kontra terjadi gitu ya. Pro dan kontra antara satu yang lain itu berbeda pendapat gitu. Kayak seperti tadi kakak, antara mamanya kakak dengan kakak, ada perbedaan yang jauh gitu. Tapi kakak dengan tekun dan setia tetap belajar mengerjakan itu gitu kan. Dengan tekun dan setia mengerjakan itu, dan Tuhan itu tetap memberikan karunia-Nya untuk mengubah keluarganya kakak, dan bahkan nggak ada perselisihan gitu loh ketika kakak berusaha jadi teladan di hal itu. Kakak nggak berselisih paham, nggak adu mulut dengan orang tuanya kakak, tapi dengan sendirinya mereka berubah karena ya Tuhan, karena lewat ketekunan kesetiaan kita, Tuhan bayarkan itu lewat perubahan yang ada di tengah-tengah keluarganya kakak gitu. Dan ketika kita jadi teladan juga pasti adalah gimana kita akan difitnah sama orang gitu kan. Orang menganggap bahwa apa yang kita kerjakan tuh nggak baik gitu kan. Kita tuh udah usaha habis-habisan, tapi kita malah dihina, malah dicerca gitu kan. Dan orang tuh juga malah memaki-maki atau mungkin menertawakan kita. Tapi percaya bahwa Tuhan itu udah mengalami itu lebih dulu gitu. Dan itu ada di dalam Roma 15 ayatnya yang ke-3b, kakak bacain. Kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku gitu. Engkau di sini kayaknya besar gitu. Berarti Tuhan sudah lebih dulu dicerca, terus kemudian kita hari ini mendapatkan itu. Ketika Tuhan melakukan hal yang baik dan benar, banyak Tuhan dicerca sama orang, banyak orang yang mempertanyakan Tuhan. Tapi hari ini kita melihat bagaimana ketika Tuhan tetap mengerjakan itu, hasilnya juga luar biasa besar gitu. Dan hari ini ketika kita mengerjakan keteladanan kita gitu, kita mengerjakan apa yang dipercayakan sama kita untuk kita bisa jadi teladan, entah dalam kesetiaan, dalam tingkah laku atau perkataan kita gitu. Banyak hal yang akan kita lalui, tapi percaya bahwa Tuhan sudah lewatin itu lebih dulu. Kita pun bisa sharing sama Tuhan, bisa cerita sama Tuhan, datang sama Tuhan deh. Ketika kalian ngerasain rasanya beratnya dihina sama orang dan ditertawakan sama orang, Tuhan yang akan kasih kalian kekuatan gitu. Jadi itu yang mau kakak sharingkan pada sore hari ini, dan kakak berharap adik-adik semua bisa menjadi teladan, walaupun kalian masih muda, masih baru dari SMA ke kuliah, pasti kalian bisa gitu. Pasti kalian benar-benar bisa jadi teladan, bahkan lebih daripada kakak, kalian bisa jadi teladan. Dan semoga apapun yang kalian kerjakan ke depannya, kalian bisa membawa perubahan di tengah keluarga kalian ya, terutama karena ini masa pandemi. Tapi kalian harus mulai dari diri kalian sendiri. Kalian harus selesaikan apa yang masih melekat dalam hati kalian yang salah, ayo selesaikan bareng-bareng. Kalian bisa sharing dengan kakak SP kalian bisa sharing dengan orang-orang di gereja kalian, supaya kalian bisa berubah, dan kalian berani mengambil satu langkah ke depan untuk bisa jadi teladan. Dan selamat datang, dan kakak mengucapkan selamat datang untuk semua teman-teman maba di UPN Veteran Jawa Timur gitu, dan selamat datang di UK3 juga. Dan semoga kalian semua bisa menjadi teladan dimanapun kalian ditempatkan. Thank you semua adik-adik, God bless you.